Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Haja Ade Rahima M. Hum dan teman-temanku yang terkasih. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan membahas tentang pemertahanan bahasa. Berikut penjelasannya. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang konsep pemertahanan bahasa. Sebagai salah satu objek kajian sosiolinguistik, gejala pemertahanan bahasa sangat menarik untuk dikaji. Konsep pemertahanan bahasa lebih berkaitan dengan prestis suatu bahasa di mata masyarakat pendukungnya. Sebagaimana dicontohkan oleh Dine dalam Chair 1995 pada halaman 153 bahwa menurunnya pemakaian beberapa bahasa daerah di Minahasa Timur adalah karena pengaruh bahasa Melayu Manado yang mempunyai prestis lebih tinggi dan penggunaan bahasa Indonesia yang jangkauan pemakaiannya bersifat nasional. Namun, ada kalanya bahasa pertama atau B1 yang jumlah penuturnya tidak banyak dapat bertahan terhadap pengaruh penggunaan bahasa kedua atau B2 yang lebih dominan. Konsep lain yang lebih jelas lagi dirumuskan oleh Fishman dalam Sumarsono pada tahun 1993 halaman 1. Pemertahanan bahasa terkait dengan perubahan dan stabilitas penggunaan bahasa di satu pihak dengan proses psikologis, sosial, dan kultural di pihak lain dalam masyarakat multibahasa. Menurut Chair tahun 2004, pemertahanan bahasa merupakan masalah sikap atau penilaian terhadap suatu bahasa untuk tetap menggunakan bahasa tersebut di tengah-tengah bahasa lainnya. Pemertahanan bahasa didefinisikan sebagai keputusan untuk tetap melanjutkan penggunaan bahasa secara kolektif oleh sebuah komunitas yang telah menggunakan bahasa tersebut sebelumnya. Lebih lanjut, menurut Bramono dan Rahman, pada tahun 2012 juga menyatakan bahwa pemertahanan bahasa ini merupakan kebalikan atau sisi yang berlainan dari pergeseran bahasa, yaitu suatu komunitas memutuskan untuk mengganti bahasa yang telah digunakan sebelumnya atau memilih bahasa lain untuk menggantikan bahasa yang telah digunakannya. Perkenalkan, nama saya Yosi Pratiwi dengan NIM 180088201006. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Saudari Mona Puspita Karina Sitorus. Langsung saja, contoh pemertahanan bahasa di Indonesia. Contoh kasus pertahanan bahasa terjadi pada masyarakat Loloan yang berada di Bali. Kasus pemertahanan bahasa Melayu Loloan ini disampaikan oleh Sumarsono Khair pada tahun 2004, halaman 147. Menurut Sumarsono, penduduk desa Loloan yang berjumlah sekitar 3.000 orang itu tidak menggunakan bahasa Bali, tetapi menggunakan sejenis bahasa Melayu yang disebut bahasa Melayu Loloan sejak abad ke-18 yang lalu ketika leluhur mereka yang berasal dari Bugis dan Pontianak tiba di tempat itu. Ada beberapa faktor yang menyebabkan mereka tetap mempertahankan bahasa Loloan. Pertama, wilayah pemukiman mereka terkonsentrasi pada satu tempat yang secara geografis tidak terpisah dari wilayah pemukiman masyarakat Bali. Kedua, adanya toleransi dari masyarakat mayoritas Bali untuk menggunakan bahasa Melayu Loloan dalam berinteraksi dengan golongan minoritas Loloan meskipun dalam interaksi itu kadang-kadang digunakan juga bahasa Bali. Ketiga, anggota masyarakat Loloan mempunyai sikap keislaman yang tidak akomodatif terhadap masyarakat, budaya, dan bahasa Bali. Keempat, adanya loyalitas yang tertinggi dari masyarakat Melayu Loloan. Kelima, adanya kesinambungan penggalian bahasa Melayu Loloan dari generasi terdahulu ke generasi berikut. Saya Diano
Puspitasari S dengan NIM 180088201010 akan membahas tentang faktor-faktor strategis pemertahanan bahasa. Bertahan atau bergesernya sebuah bahasa, baik pada kelompok minoritas maupun pada kelompok imigran, transmigran, dapat disebabkan oleh banyak faktor. Hasil-hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa faktor industrialisasi dan urbanisasi atau transmigrasi merupakan faktor-faktor utama. Pisman 1972 menyebutkan bahwa salah satu faktor penting pemertahanan sebuah bahasa adalah adanya loyalitas masyarakat pendukungnya. Dengan loyalitas itu, pendukung suatu bahasa akan tetap mewariskan bahasanya dari generasi ke generasi. Selain itu, faktor konsentrasi wilayah pemukiman oleh Sumarsono 1990 halaman 27 disebutkan pula sebagai salah satu faktor yang dapat mendukung kelestarian sebuah bahasa. Konsentrasi wilayah pemukiman merupakan faktor penting dibandingkan dengan jumlah penduduk yang besar. Kelompok yang kecil jumlahnya pun dapat lebih kuat mempertahankan bahasanya jika konsentrasi wilayah pemukiman dapat dipertahankan sehingga terdapat keterpisahan secara fisik, ekonomi, dan sosial budaya. Faktor-faktor lain yang dapat mendukung pemertahanan bahasa adalah digunakannya bahasa itu sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah, dalam penerbitan buku-buku agama, dan dijadikan sebagai bahasa pengantar dalam upacara-upacara keagamaan. Ada 3 faktor utama yang berhubungan dengan keberhasilan pemertahanan bahasa. Yang pertama, jumlah orang yang mengakui bahasa tersebut sebagai bahasa ibu mereka. Yang kedua, jumlah media yang mendukung bahasa tersebut dalam masyarakat, misalnya sekolah, publikasi, radio, televisi, telepon seluler, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, indeks yang berhubungan dengan jumlah orang yang mengakui dengan perbandingan total dari media pendukung. Perkenalkan, nama saya Briando Tumanggor dengan NIM 1800888820101018. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Saudari Dian Novitasari, di mana dapat disimpulkan bahwa faktor pemertahanan bahasa dapat dibedakan menjadi 3 faktor. Yang pertama, faktor prestisi dan loyalitas, di mana orang akan sangat bangga dengan budayanya, termasuk dengan bahasa yang mereka gunakan. Artinya, nilai prestisi dan language choice seseorang yang menggunakan bahasa daerah mereka di tengah komunitas yang heterogen lebih tinggi tingkatannya dengan bahasa daerah lain. Situasi ini yang demikian menurut Dessler 1984 merupakan langkah awal dari penghilangan atau pemusnahan sebuah bahasa. Dia juga menambahkan bahwa pada saat sebuah bahasa daerah kehilangan prestisenya dan kurang digunakan dalam fungsi-fungsi sosial, maka ia menyebutkan keadaan ini sebagai sebuah evaluasi sosio-psikologis negatif dari sebuah bahasa. Pada kondisi inilah, penutur asli sebuah bahasa daerah bisa dengan rela mengubah bahasanya ke satu bahasa daerah lain yang lebih prestisius. Kondisi yang paling dominan adalah di ranah keagamaan. Untuk acara-acara keagamaan, ritual pada acara kematian, kelahiran anak, dan sebagainya. Bahasa pengantar yang digunakan dalam acara tersebut hampir tidak pernah menggunakan bahasa Indonesia, melainkan bahasa daerah. Hal ini menjadi kekhawatiran sehingga perlu diantisipasi oleh pemerintah daerah dengan program kembali ke bahasa ibu. Program ini tidak hanya bersifat seremonial belaka, namun lebih dimanifestasikan lagi pengembangannya di lembaga pendidikan dasar. Yang kedua, faktor migrasi dan konsentrasi wilayah, di mana migrasi sebenarnya merupakan salah satu faktor
yang membawa kepada sebuah pergeseran suatu bahasa. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan Fasol 1984 Liberson S 1982 bahwa bila sejumlah orang dari sebuah penutur bahasa bermigrasi ke suatu daerah dan jumlahnya dari masa ke masa bertambah sehingga melebihi jumlah populasi penduduk asli daerah itu, maka di daerah itu akan tercipta sebuah lingkungan yang cocok untuk pergeseran bahasa. Pola konsentrasi wilayah inilah yang menurut Sumarsono 1990 halaman 27 disebutkan sebagai salah satu faktor yang dapat mendukung kelestarian sebuah bahasa. Yang ketiga, faktor publikasi media massa, yaitu media massa juga merupakan faktor lain yang turut menyumbang pemertahanan suatu bahasa daerah. Format yang dipresentasikan pada media ini dikemas dalam bentuk iklan untuk lebih akrab dengan pendengar dan pemirsa TV. Pihak stasiun radio dan televisi lebih banyak mengiklankan produk-produk dalam bahasa daerah daripada bahasa lain. Situasi kebahasan seperti ini sejalan dengan apa yang dinyatakan Holmes 1993 bahwa salah satu faktor utama yang berhubungan dengan keberhasilan pemertahanan bahasa adalah jumlah media yang mendukung bahasa tersebut dalam masyarakat seperti publikasi, radio, TV, dan sebagainya. Itulah penjelasan dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Selamat pagi dan terima kasih.